Hello Sobat Jakis, selangkah lebih dekat ke mobil listrik terjangkaunya Hyundai. Iya, karena di Gias 2024 mereka meluncurkan sebuah compact SUV elektrik terbaru mereka yang cukup legendaris karena mobil ini dulu yang mengawali semua compact electric SUV di Indonesia. Iya, ini adalah the all new Kona Electric generasi kedua yang sekarang sudah di CKD dengan baterai lokal pula, sehingga harganya bahkan turun lumayan jauh dibandingkan Kona Electric generasi pertama yang dulu diimpor utuh dari Korea. So kayak apa sih crossover listriknya Hyundai yang bikin boothnya Hyundai rame banget di Gias 2024 ini? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Hyundai Kona Electric. Keren banget ya. Gak nyangka secepat ini udah sampai Indonesia. Eits, jangan klik away dulu karena kalian gak salah nonton video kok. Ini adalah video review lengkap dari Hyundai Kona Electric generasi kedua yang sudah di CKD. Tapi begitu kita sampai ke boothnya Hyundai di Gias 2024, ternyata di sini banyak sekali kejutan. Iya, salah satunya yang mobil ini mengawali debut N, yaitu High Performance Division-nya Hyundai di Indonesia sebagai model N pertama yang dipasarkan di sini. Tadinya gua kira mobil ini akan masuk dengan harga 1,5 sampai 1,7 miliaran gitu ya, karena performanya memang nggak masuk logika gitu. Tapi ternyata Hyundai secara resmi membuka selubung perkiraan estimasi harganya yang ada di 1,3 miliaran untuk mobil yang tenaganya mencapai 650 PS dan torsi 770 Nm di mode NGB, karena di mode N Green Boost dalam 10 detik power boost mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 hanya dalam 3,4 detik aja. Dan secara fitur semuanya juga sudah didesain untuk menunjang performa dari mobil ini juga. Sebut saja ada N-Active Sound yang dimana ini menjadi mobil listrik pertama di dunia yang bisa kalian rev. Ada juga N-Torque Distribution yang kalian bisa mengatur tenaganya dari depan dan belakangnya mau berapa persen, sehingga misal kalian pengen jadiin RWD full untuk drifting. Mobil ini juga bisa karena bawahnya juga ada N-Drift Optimizer yang memudahkan bagi kalian yang pengen ngepot-ngepot pakai mobil ini. Di balik semua fitur-fitur performance itu dan banyak fitur performance lainnya, hal-hal kenyamanan yang kalian temukan di Ioniq 5 biasa itu tetap dipertahankan di mobil ini. Everyday race car. Tapi kalau kalian belum punya budget 1,3 M untuk beli mobil, tenang aja. Di boothnya Hyundai di Gias 2024 masih banyak kok mobil-mobil yang lainnya yang pastinya sesuai dengan budget masing-masing kalian. Kita lihat yuk satu-satu. Oke, kita absen satu-satu dari yang paling terjangkau ya. Mulai dari Stargazer, Stargazer X, Creta, Santa Fe, Ioniq 5 yang bukan N, Palisade, Staria, hingga Ioniq 6 juga ada. Pastinya ada mobil konsep juga. Yang satu ini, Hyundai Envision 74. Ini adalah mobil hydrogen fuel cell hybridnya Hyundai yang throwback alias homage ke Hyundai Pony Coupe zaman dulu. Desainnya retrofuturistik, keren banget, dan bahkan Alex udah ketemu mobil ini 3 kali. Pertama kali di Korea bareng Hyundai Indonesia, kedua kali di BIMS kemarin bareng, dan yang ketiga kali di Indonesia. Mantap le. Alright, lihat Ioniq 5N udah dan booth tour full lineup Hyundai di Gias udah. Sekarang saatnya kita lanjut ke review lengkap dari Hyundai Kona Electric generasi kedua. Let's go. Kita bisa lanjut untuk mengulas secara tuntas salah satu star of the show di Gias 2024, yaitu mobil yang satu ini. Ya, ini adalah Hyundai Kona Electric generasi kedua yang sekarang sudah di CKD dengan baterai lokal pula. Makanya harganya justru turun dibandingkan Hyundai Kona Electric generasi pertama yang waktu itu sempat membuka jalan mobil listrik di Indonesia, karena Hyundai Kona Electric adalah salah satu mobil listrik pertama yang dijual resmi di Indonesia gitu ya, selain Hyundai Ioniq Fastback yang dulu sempat dijual juga. Nah, dulu harga baru ini kan sekitar 700 jutaan. Sekarang karena sudah di CKD, harganya menjadi 500 jutaan aja. Bahkan
Untuk tipe yang paling bawahnya, itu harganya masih kepala 4, lebih tepatnya di 499 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi sangat value for money sekali. Nah sekarang kita bahas desain dari Kona Electric Gen kedua ini, karena memang desainnya berubah total ya, mulai dari belakangnya seperti biasa. Secara overall, desainnya sekarang jadi lebih panjang dan lebih lebar dibanding yang sebelumnya, sehingga menciptakan ruangan yang lebih lega juga, dan banyak permainan aksen menarik. Dari atas, ini atapnya two-tone, jadi kalian bisa pilih yang black top seperti ini, atau kalian juga bisa pilih yang single tone, contohnya seperti mobil yang sedang lewat ini. Ini varian yang single tone gitu ya. Nah, di atas, antena sudah model shark fin, sewarna atap, termasuk di bagian spoiler belakangnya, ini ada aksen warna satin chrome yang belok ke bagian pilar samping nih. Jadi dia kayak desainnya itu punya continuity ke samping yang buatnya sangat apik banget. Di tengah, third brake stop lampnya sudah LED dan desainnya kayak third brake stop lampnya F1 car gitu ya. Jadi ada nafas and performance gitu di desain sebelah sininya. Kacau dari defogger, wiper pun sudah rapi. Nah, di bawah lagi, desainnya membulat yang bikin dia sebenarnya jadi terkesan futuristik dan atraktif dengan logo Hyundai baru yang sekarang sudah flat dengan finishing brush aluminium. Logo Kona juga finishing sama brush aluminium dan dia di spell out langsung di bagian tengah sini, Kona. Jadi pas lagi di jalan, kalian nggak mungkin salah ngelihat ini mobil apa. Ke bawah, bumpernya juga desainnya lagi-lagi punya aura parametric dynamic, yaitu bahasa desain terbarunya Hyundai yang serba menyiku-nyiku seperti garis origami gini ya. Jadi kesannya tuh sangat-sangat cyberpunk gitu. Dan juga ada aksen piano black yang menyeberang, membuat mobil kesannya jadi lebih lebar, dan bahkan ada lagi-lagi aksen kotak-kotak pixels. Iya, aksen pixels ini langsung dibawa dari desain kakaknya, yaitu Hyundai Ioniq 5, sehingga Kona sekarang menjadi jauh lebih modern juga. Bahkan untuk ini ya, reflektor belakang alias mata kucing juga desainnya kotak-kotak pixel seperti ini. Lucu banget kalau kena sinar di malam hari. Di bawah, dia nggak ada diffuser yang terlalu obvious, cuman ada sedikit splitter kayak gini aja warna body, tapi dia punya fog lamp belakang yang disematkan di bagian tengah sini, lagi-lagi posisinya seperti F1 car design. Ini lucu banget ya, kayak di Ioniq 5N gitu ngelihatnya. Jadi ada unsur sportinya. Nah, kemudian untuk urusan safety, dia pun ada 6 titik parking sensor. Jadi udah banyak parking sensor ya, safety-nya juga udah oke banget, yang flash sewarna body, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Nah, bicara soal taillights, pertama-tama yang sekarang sedang menyala, ini adalah lampu senjanya. Jadi lampu senjanya dia full length LED bar yang bikin mobilnya lagi-lagi terkesan lebih lebar. Tapi uniknya, kalau di bagian sampingnya ini nyalanya rata LED bar, begitu ke tengah bagasi, dia langsung jadi kotak-kotak pixel lagi. Jadi ada banyak pixels di mana-mana. Cluster sisanya terpisah di bagian bawah fender sebelah sini. Ini juga membawa nafas Kona Electric yang generasi pertama ya. Karena kan Kona yang pertama juga seperti itu. Lampu atas ada, lampu bawah yang lebih besar juga ada. Nah, di bagian bawah sini, untuk lampu remnya, dia di klaster paling atas, dipisahkan dengan mata kucing, di bawahnya ada lampu sen yang sudah LED juga, dan di bawahnya ada lampu mundur yang masih mobil. Berlanjut ke bagian side profile, kelihatan yang tadi gue bilang di belakang, aksen satin chrome yang dari spoiler, dia langsung turun ke pilar belakang dan langsung nyambung jadi window line di bagian bawah sininya. Desainnya continuity itu dapat, dan ini menurut gua aksen yang keren banget gitu ya. Termasuk ini kan varian warna two tone, jadi kelihatan nih atasnya hitam, bawahnya merah. Ada beberapa pilihan warna termasuk two tone, dual tone, dan juga warna matte. Iya, misalnya kalian pengen full black bisa, bawahnya putih atasnya hitam juga bisa, atau misalnya kalian pengen warna doff, optic white matte yang serupa di Stargazer X, itu pun juga ada. Jadi banyak pilihan warna yang bisa kalian pilih. Termasuk di atas kalian dapat aksen roof rail berwarna hitam yang menegaskan kesan SUV, dan di bagian bawah lagi kalian dapat door handle yang sewarna body, model grip type, dan ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi udah nyaman lah ya. Nah, ke bawah lagi, ini bakal kelihatan nih, ada aksen garis parametric dynamic khas banget dengan Hyundai, yang dia dari depan ke belakang dan turun ke bawah kayak huruf Z gini ya. Ini bisa ditemukan di Kona Electric, termasuk di Ioniq 5 dan juga di Elantra baru. Kesatuan desain terbaru Hyundai yang nyentrik banget pas lagi kena cahaya. Dan di bawah, dia ada aksen piano black di bagian rocker panelnya yang nyambung dari belakang dan nyambung lagi ke bagian bumper depan. Jadi kesannya lagi-lagi wrap around gitu. Manis dan futuristik. Termasuk kalau kalian lihat, ini kayak ada cetakan cladding fender gitu ya. Tapi memang cladding fender untuk varian elektrik dia dicat sewarna body. Ya jadi lebih modis, lebih futuristik, lebih minimalis. Kalau Kona terbaru yang bensin yang dijual di luar, ini dia claddingnya masih hitam doff besar gini ya sampai ke belakang gitu. Jadi pembedanya ada di sana.
Nah, ke bagian depan, spion juga ngikut warna atap, jadi ini spionnya warna piano black, termasuk spionnya juga udah ada lampu sen di bagian sini, ada kamera di bagian bawahnya karena kamera sudah 360, dan juga ada paddle lamp alias welcome lamp yang bakal ngeproyeksiin logo Kona ke bawah pas lagi malam-malam. Jadi udah keren juga. Dan karena smart sense udah lengkap, ini pun spionnya udah ada blind spot warning di bagian kacanya. Udah electric retract, auto retract, dan electric adjustment pula. Nah, bodinya di bagian samping, kalian bisa lihat bahwa ini udah lumayan melar dibandingkan Kona Electric yang generasi pertama, yang akhirnya sekarang menciptakan ruangan baris pertama, baris kedua, sampai ke bagasi yang lebih lega dan lebih enak dibanding yang generasi pertamanya. Di atas juga udah ada sunroof. Lanjut bagian kaki. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, desain pelek dari si Kona Electric generasi kedua ini juga sudah sama nyentriknya dengan desain bodinya, karena dia tetap ada aksen pixel-pixel kotak-kotaknya, tapi lebih besar. Pertama-tama, ini pelek untuk varian yang signature ya, karena untuk varian yang prime, dia peleknya lebih kecil, makanya range-nya bisa lebih jauh. Untuk varian signature, ini peleknya gede nih, udah ring 19 inci. Desainnya, palang 5 two-tone polish kayak gini, tapi dia ada aksen kotak-kotak di bagian sininya, yang lagi-lagi ngingetin ke desain pixel khas dengan Hyundai. Logo Hyundai di tengah, termasuk dia dibalut dengan ban Kumho Extra dengan ukuran 235/R19. Jadi body to rasionya juga udah cakep banget. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety standar kayak ABS, EBDB, traction control itu udah ada semua. Termasuk dia kan punya Hyundai Smart Sense laku ADAS, sehingga dia pun udah lengkap dari yang simple kayak auto emergency braking, lane departure warning, dia udah ada, bahkan sampai adaptive cruise control dia juga sudah ada. Jadi pastinya enak banget buat dibawa jalan jauh. Dan karena dia mobil listrik, teknologi kayak semacam regenerative braking dia juga udah punya, bahkan dia punya pedal shift di mana kalian bisa ngerem langsung via pedal shiftnya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si all new Hyundai Kona Electric generasi kedua yang sudah di CKD dengan baterai lokal pula. Nah, fascia depannya ini justru menurut gue menjadi salah satu angle yang paling nyentrik, karena seperti Hyundai yang kekinian, sekarang dia muka depannya sangat futuristik dengan full length LED bar di bagian depan yang terlihat seperti Robocop gitu ya. Jadi kesannya itu udah bener futuristik banget. Dan desainnya tetap membulat seperti yang belakang. Logonya ada di hood, dan dia udah pakai logo Hyundai yang baru yang flat dengan aksen brush aluminium seperti ini. Full length LED bar di sini berfungsi sebagai lampu senja dan juga DRL. Yang lucu, di bagian samping dia flat, di bagian tengah dia kotak-kotak pixelated seperti taillights yang ada di belakang. Nah, ke bawah lagi, ini juga pembeda terbesar antara varian yang elektrik dengan varian yang ICE. Karena yang elektrik dia nggak ada grillnya ya, karena kan dia nggak butuh grill. Jadi dia lubangnya cuma ada di bagian bawah sini untuk pendinginan baterai dan untuk keperluan AC-AC-an aja. Tapi bahkan airdam di bawah sini tetap ada aksennya, berupa aksen titik-titik chrome seperti ini, seperti Starlight Grill gitu ya. Tapi dia titik-titiknya kotak-kotak. Jadi lagi-lagi ini adalah efek pixelated yang bisa kalian temukan di bagian depannya. Ini apik banget. Semua finishingnya di bagian belakang sudah piano black, sampai ke bagian bumper bawah splitternya juga sudah piano black. Jadi kesannya modern. Nah, untuk urusan safety, di depan sini pun udah ada 4 titik corner sensor yang udah flash rata dengan body, termasuk dia pun udah ada kamera depan yang ada di bagian tengah sini, dan juga ada millimeter wave radar di bagian bawah, karena mobil ini yang gue bilang sudah punya Hyundai Smart Sense, termasuk adaptive cruise control juga. Makanya ini juga sangat berguna. Dan pastinya lampunya ini juga sama seperti di belakang, jadi dia membawa nafas DNA Kona yang lama. Jadi lampu di atas ini hanya berfungsi sebagai DRL dan juga lampu senja. Untuk main beam dan lain-lainnya itu ada di bagian cluster bawah sini yang nyambung ke bagian fender, bentuknya kayak panah gini ya. Jadi sangat-sangat dinamis. Dia pun sudah full LED. Untuk low beam dan high beam sudah dual proyektor LED di bagian sini, dan karena dia udah punya Smart Sense artinya dia sudah auto high beam. Jadi udah nice. Di bawah untuk lampu sein dia sudah LED walaupun dia absen fog lamp ya. Jadi ya seperti itu aja. Tentunya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Hyundai Kona Electric terbaru ini sama seperti Kona Electric yang generasi pertama, lokasinya ada di bagian depannya, di grill area di sini gitu ya. Nah, di sini ada logo E, ini tempat yang kalian pencet. Nah, bisa langsung kalian buka seperti ini. Posisi yang seperti ini sebenarnya menguntungkan. Kenapa? Karena kalian pengen charging di SPK lo yang posisi pom kanan maupun pom kiri, itu nggak ngefek. Karena kalian tinggal masuk muka, kalian bisa nge-charge pakai pom kanan maupun pom kiri dengan mudah. Chargingnya sudah CCS Type 2, jadi dia sudah bisa AC standard charging dan juga DC fast charging. Dan kalau bicara soal motor listrik, motor dari si all new Kona Electric ini bertenaga 217 PS dengan torsi 255 Nm. Baterainya 66 kWh untuk versi yang long range
yang bisa bikin dia jalan sejauh lebih dari 600 km dalam sekali pengecasan untuk tipe yang terjauhnya. Jadi udah luar biasa banget. Dan secara overall, desain dari si Hyundai Kona Electric ini menurut kita sudah memberikan nafas baru di dunia compact SUV elektrik yang di Indonesia sekarang sudah semakin ramai saja. Tapi dengan desainnya yang nyentrik, ruangannya sekarang jauh lebih lega dibandingkan sebelumnya, fiturnya yang lebih canggih, serta harganya yang sekarang jauh lebih kompetitif dibandingkan generasi pertamanya, membuat Kona Electric Gen 2 ini sangat-sangat desirable banget. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut bahas soal interior dari Hyundai Kona Electric Gen 2. Dari pintunya dulu. Walaupun mobilnya sudah CKD, tapi tetap terasa pintunya solid, berat, dan enak gitu ya dibukanya. Dia stoppernya tuh kayak bener-bener terasa solid gitu. Memang di sini dia nggak ada seal plate apa-apa, jadi polos saja. Tapi kalau dapat karpet dengan emboss Kona Electric, jadi udah oke lah. So, begini aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Hyundai Kona Electric Gen 2. Sebelum kita bahas fitur, desain, dan ada apa di dalam sini dan bedanya dengan yang lama, seperti biasa kalau kalian suka dengan car me, kenapa nggak kalian support? Cek klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Transoto Junkie. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak berburu kami. Jangan lupa komen ke Instagram kami di laknat_j untuk foto motif apa menghibur kalian semua. Dan by the way, kalau kalian pengen nonton review Hyundai Kona Electric yang lama, yang first gen, kita pun udah pernah bikin di sebelah sini. Kalau kalian pengen tahu perbedaannya apa aja, atau kalian lagi considering cari Kona Electric lama, bisa kalian nonton review kita di sini, udah lengkap. Nah, seperti biasa, pertama kita bahas kuncinya ya, yang kita demen banget. Kuncinya itu kayak gini. Nah, ini kunci yang sama seperti di mobil-mobil terbarunya Hyundai, sebut saja Ioniq 6 gitu-gitu ya. Kuncinya udah kayak gini. Ini kunci dimulai dari Hyundai Grandeur terbaru, dan ini ini logo Hyundai, bener-bener literally logo Hyundai ya. Jadi untuk sela-selanya ini adalah buttonnya. Di sini ada 3 button: lock, unlock, dan untuk remote start. Jadi kalau kalian lagi mandi, pengen nyalain mobilnya dulu supaya kabinnya dingin, karena kalau kalian remote start AC juga nyala, bisa langsung dari kuncinya. Jadi udah nice. Dan tentunya mobil ini sudah engine start stop button di bagian kiri driver sebelah sini. Kalian tinggal foot on the brake, kalian pencet ini aja. Dan kita suka suara chime-nya juga yang terasa premium gitu ya. Jadi kerasa mahal gitu, ditambah lagi dengan Bose sound systemnya. Nah, oke, tadi kan soal yang motor listrik dan lain-lain udah kita bahas di bagian charging port. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Build quality, materials. Nah, ini emang agak mix ya. Pertama-tama di bagian atas ini dia udah kayak rubberized plastik gitu. Jadi udah agak empuk walaupun dia nggak soft banget. Tapi untuk bagian door trim atas ini memang masih hard plastik. Nah, kemudian di bagian bawahnya, ini untuk sisi passenger, dia ada kayak semacam open storage gini, yang kalau malam tuh ini sebenarnya tuh kayak ada ambient light gitu. Dan ke bawahnya lagi ada glove box yang sudah soft opening dan ada lampunya di bagian dalamnya. Nah, kemudian selain ada lubang AC yang langsung memanjang ke bagian tengah, kita sekarang lanjut bahas mengenai infotainmentnya. Infotainmentnya seperti ini, jadi dia modelnya freestanding display yang langsung nyambung dari bagian infotainment ke bagian speedometer di bagian kanan sebelah sininya. Tapi dia nggak curve screen ya, ini lebih ke arah bent screen. Iya, karena di sini tuh kayak ada patahannya gitu, kayak agak ngebengkok gitu ya, nggak yang curvy. Nah, untuk infotainmentnya sendiri, home-nya seperti ini, jadi dia udah lebih baru ya dibanding Hyundai yang sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat peta, bisa lihat ada FM, ada EV, sisa baterainya ini bisa di slide, ada kiblat, ada telepon, phone projection, voice memo, cuaca, setting, kalender, valet mode, diagnostik kendaraan, notifikasi, dan panduan daring. Kalau kita lihat dikit-dikit ke setelannya, nah ini ada banyak nih, ada kayak setelan untuk kendaraan, ada EV-nya, navigasi, suara, perangkat, profil, dan lain-lain segala macamnya, sampai bisa digeser juga. Kalau kita lihat ke setting kendaraan, di sini ada bantuan mengemudi, jadi di sini juga tentunya sudah ada Hyundai Smart Sense. Ada saya juga ada contohnya kayak untuk driving safety. Ini tuh segala macam sistemnya tuh kayak di display secara visual ya. Jadi kalian tuh gampang gitu buat navigasinya kemana-mana. Ada driving mode, ada temperature, ada lampu, bisa kalian setting semua ambient lightnya di sini gitu ya. Ikut drive mode dan lain-lain, ada pintu comfort gitu-gitu. Dan kalau kita balik lagi ke driving mode di sini, balik lagi ke yang tadi, kita lihat ke EV display-nya.
EV display-nya ada utility mode gitu-gitu segala macam, ada smart regeneration untuk regenerative braking-nya, ada peringatan suara dan tentunya ada charging-nya di sini. Seperti itu. Cluster bisa dipilih tema clusternya, modern, classic, simple gitu ya, semua dari bagian sebelah sini. Dan kalian bisa lihat di sini nih indikatornya. Ini mode yang simple seperti ini, mode yang modern seperti ini, dan mode yang klasik itu yang ada angkanya seperti ini. Di sini pun juga ada contohnya gaya grafiknya, jadi temanya ya. Jadi kalian bisa tuh, gaya C itu yang lebih racing, gaya B itu yang mungkin yang lebih eco kan hijau-hijau, gaya A itu yang biru-biru. Kalau kita contohnya ganti ke model simple sama, gaya B hijau-hijau, gaya C dengan racing lines, dan modern juga sama. Nah, wih keren nih, berpendar gitu ya, gaya C-nya yang racing, gaya B-nya yang eco seperti ini, gaya turbin, dan gaya A-nya yang seperti ini. Banyak settingnya, tapi kita taruh di yang gaya C aja biar paling racing dengan tampilan ala racing line. Oke, jadi untuk pengaturan udah lengkap semua di bagian sini, udah nice ya. Ini pun tentunya udah ada Hyundai Blue Link, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, jadi semuanya udah lengkap. Dan ke bawahnya lagi, ini dashboardnya ada aksen brushed aluminium yang kita suka karena bikin tampilannya jadi modern. Physical buttonnya juga banyak. Di sini ada untuk volume knob dan volume button, ada untuk tuning, dan ada home, map, search media, hazard yang berkedip seperti mobil Eropa, dan SICK track, favorite button, dan setup. Kemudian lagi, kita masuk ke menu climate control. Nah, climate control punya layar tersendiri di bagian sini, walaupun hanya layar pixel biasa, tapi dia sudah dual zone pengaturannya. Jadi kanan dan kiri bisa punya suhu yang berbeda. Seperti ini. Fan speed di bagian sini, dan di sini untuk arah pengaturan ke kepala, kaki dan front defogger, kaki aja, kaki dan kepala, dan balik kepala, jadi udah lengkap. Shortcut untuk rear dan front defogger, air circulation, dan bahkan di sini ada fitur yang bisa menghemat berkendara. Jadi ini driver only AC, jadi yang nyala cuma sisi drivernya doang. Dan ke bawah lagi, ini konsol tengahnya agak menaik. Di sini langsung ada kelihatan banyak input ya. Ini lucu nih. Jadi di bagian kiri ada untuk charging, dan ini sendiri cukup unik. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Di sini juga ada untuk charging lagi, ada untuk indikator wireless charger, dan ada untuk 12 volt socket yang modelnya ditekan. Lucu nih. Biasa kan ditarik aja ya, tapi ini ditekan kayak gini. Nah, dan di bawahnya lagi, ini tentunya ada wireless charger. Tinggal kalian taruh handphone di sini, maka kalian handphonenya akan langsung nge-charge. Ke tengah lagi, di sini juga ada dial untuk driving mode. Jadi driving mode sebenarnya bisa kalian putar-putar dari sini. Driving mode itu tuh ada 4, bisa kalian lihat di sini. Ada eco, ada normal, ada sport, dan ada snow. Ya, kita balikin ke normal dulu le. Dan di sini pun ada tombol-tombol, contohnya untuk pemanas jok 3 level, dan ada pendingin jok 3 level juga. Nah, ini yang kepake banget di Indonesia. Auto hold untuk remnya, dan untuk parking sensor. Ke belakangnya lagi ada open storage besar, yang dimana pada saat kalian butuh cup holder, tinggal kalian pencet tombol di sini, langsung voila muncul cup holder 2 yang bisa kalian pakai. Kalau nggak dipakai, tinggal kalian balikin aja seperti ini, seperti itu. Open storage lagi, armrest yang kalau dibuka bakal nge-reveal glove box yang bagian atas ini bisa dikeluarin kalau kalian nggak butuh, sehingga nge-reveal penyimpanan lebih dalam. Nah, joknya ini juga udah enak nih, udah kukulitan dengan efek perforated. Tapi perforated di sini bukan hanya perforated aja, karena kan dia udah ada heated dan ventilated seat, jadi ini bisa panas dan bisa dingin joknya. Termasuk di sini juga tengahnya ada kayak emboss 4 pixel kayak gini, yang sama seperti di setirnya. Seperti yang kalian tahu, kalau di Morse code 4 titik itu artinya huruf H. Jadi ini artinya Hyundai, ini joknya artinya Hyundai. Lucu. Pengaturan joknya juga sudah elektrik, baik itu untuk passenger maupun untuk driver. Udah bisa sliding, reclining, ada seat height adjuster, dan juga ada electric lumbar support untuk drivernya. Jadi udah banyak nih pengaturannya. Setirnya, nah ini juga setir model barunya Hyundai nih, palang 3 ya, udah bukan kayak palang 4 yang biasanya lagi. Dan setirnya pun bisa di adjust, tilt, dan juga teleskopik. Jadi udah lengkap. Dengan logo Morse code Hyundai di bagian tengah sini, suara klaksonnya kayak gini. Udah oke lah, udah kayak Eropa. Termasuk
Setir sendiri juga tombolnya lengkap. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk MID, untuk tombol volume, mute, lagi-lagi untuk mengatur MID, termasuk untuk adaptive cruise control dan lane keeping assist. Jadi mobil ini Hyundai Smart Sense udah lengkap. Di bagian sebelah kanan ada untuk mode, untuk infotainmentnya, voice command, volume, stick track, favorite button, dan Bluetooth teleponi. Setir sendiri udah dibalut kulit, jadi udah enak banget dipegangnya. Termasuk di sini ada paddle shifter, yang artinya mobil ini sudah support regenerative braking live seperti di Hyundai Ioniq 5. Enak nih kalau kalian pengen regen braking, tinggal kalian tahan aja di sini gitu ya. Enak. Lampunya udah auto, wipernya udah auto, nggak perlu kalian utak-utik lagi. Dan di bagian kanan sini, ini adalah persnelingnya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan nggak ada persneling sama sekali ya. Jadi persnelingnya ada di bagian bawah kanan, setir seperti di Ioniq 5. Tapi desainnya beda. Kalau Ioniq 5 kan bulat, kayak kapsul. Kalau untuk di sini, dia mengotak. Jadi kayak wafer gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Jadi tinggal kalian twist ke depan untuk D, twist ke belakang untuk R. Begitu masuk ke R, tentunya kamera langsung menyala, yang tentunya kameranya sudah 360, ada top down view, dan ada dynamic guidance line yang super halus khas dengan sistemnya Hyundai. Dan kalau kita pilih, sini pun ada banyak mode-modenya. Contohnya ini ada mode untuk 3D view. Ini distorted karena Alex lagi buka pintu ya. Kalau nggak buka pintu ini bakal jadi normal kayak gini. Jadi udah nice banget. Masuk ke P, tinggal pencet di ujungnya aja. Nah, lanjut ke bagian speedometer. Speedometer seperti ini. Jadi dia seperti yang gue bahas tadi, dia modelnya kayak 2 buah dial gitu ya. Tapi kalian bisa configure dialnya sesuka dengan hati kalian. Mode-modenya tadi gue udah demoin. Sekarang di sini mode yang seperti ini aja. Di kiri digital speedo, di bagian kanan dia ada charge meter. Jadi kalau kalian ngegas, dia akan ke sebelah sini. Kalau kalian lagi regen, dia akan masuk ke kiri ngecharge di sini. Di bawahnya ada odometer, ada sisa baterai, ada gear indicator, temperature, dan warning. Di tengahnya tentunya ada MID yang bisa kalian cycle. Contohnya current journey, atau setelah pengisian daya, atau setelah last reset. Dan juga untuk tire pressure monitoring system sudah ada. Menunya bisa kita pindahin. Ada kompas di sini, dan juga ada menu untuk adaptive cruise control dan Hyundai Smart Sense di bagian paling kanan sebelah sini. Kayak gitu aja. Di bagian sebelah kanan speedo ini ada sebuah blank space yang magnetize seperti di Ioniq 5. Jadi kalian bisa taruh foto pacar atau foto keluarga di sini kalau kalian mau gitu ya. Asal jangan taruh foto selingkuhan, nanti bakal ditampar oleh istri. Di bawah lagi ada juga tombol untuk matiin vehicle stability control, dan untuk rem parkirnya dia electric parking brake di bagian sebelah kanan sini, dan untuk buka power tailgate juga. Termasuk door trim, dia full black dari atas sampai bawah. Memang untuk bagian paling atasnya dia hard plastik, tapi untuk bagian tengahnya yang halus itu dia sudah soft pad. Sampai ke bagian tempat kalian taruh tangan, ke bagian juga soft pad sedikit di bagian sana. Untuk kacanya, dia sudah auto down dan sudah auto up. Iya, jadi udah nice lah ya. Di bawah kalian dapat door pocket serta bottle holder, dan kalau kalian lihat untuk audionya, dia sudah Bose premium sound lengkap dengan subwoofer di bagian belakang. Jadi udah suaranya udah jedak-jeduk lah, udah enak. Ke atas kaca tengah day night view sudah electrochromatic, jadi udah nggak perlu kalian utak-utak. Dan ke atas sini kalian dapat sebuah overhead console yang transparan gini ya, jadi cukup lucu. Dan kalian bisa nyalain lampu yang sudah LED, ada 2 buah lampu baca di kanan dan kiri di sini gitu ya. Dan juga ada tombol untuk Blue Link dan SOS, karena mobil ini sudah punya Hyundai Blue Link juga. Tinggal pencet di sini untuk menyambung ke emergency roadside assistance ataupun ke pusat Blue Link-nya Hyundai. Dan di belakang sini ada untuk buka tirai dan untuk buka sunroof. Yang sunroofnya ini sebenarnya oke ya. Dia nggak kekecilan, nggak kegedean, ukurannya pas saja. Walaupun nggak nyampe ke baris kedua. Kanan kirinya ada sun visor, yang dimana sun visornya udah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga untuk vanity light yang udah LED juga. Jadi udah nice nih, lampunya udah putih-putih semua gitu. Untuk soal safety, seat belt sudah adjustable, dan juga airbag udah ada di depan, udah ada di pilar, udah ada di jok. Jadi udah lengkap semuanya. Oke, lanjut bahas ke baris kedua dari si Hyundai Kona Electric second gen. Pintunya sama beratnya sama yang depan gitu ya, dan ini langsung kelihatan nih di sini. Kalau kalian dapat juga karpet dengan emboss Kona Electric di bagian tengahnya. Nah, dan simple glance saja,
gue langsung bisa ngelihat kalau ini baris keduanya jauh lebih lega dibandingkan yang di generasi pertamanya. Karena seingat gua aja duduk di yang generasi pertama itu kaki mentok. Boro-boro Alex mau masuk. Tapi di generasi kedua ini Alex masih bisa duduk di sini dengan nyaman. Untuk gua, ini posisi mengemudi gua yang cukup santai, jadi agak mundur. Di sini gua masih ada sekitar 7 jari. Iya, jadi udah masih tergolong lumayan lah ya gitu. Dan ya well, kaki sih nggak bisa terlalu melesek ke depan kalau jok depannya ini di posisi paling turun. Tapi duduknya sih lumayan tertopang karena ini joknya tuh kayak under thigh supportnya dibikin agak maju gitu ya. Jadi kalian tertopang sampai bagian bawah lutut sebelah sini udah cukup. Dan juga di belakang sini kalau dapat 3 buah headrest yang adjustable. Jadi buat nyender juga enak, termasuk kalian dapat headrest tengah. Dan kalau kalian ke bagian di tengah, lantainya dia full completely flat. Iya, jadi kalau kalian duduk di sini kalian tidak terganggu. Ini keren loh, karena kan mobil ini sebenarnya dia masih sharing platform dengan Kona yang bensin. Jadi sebenarnya tuh di luar sana ada Kona bensin yang harusnya bikin dia punya hump gitu ya. Tapi di sini dia nggak ada hump, jadi udah nice. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin ini armrest yang ngunci, jadi enak gitu ya. Termasuk ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai di bagian belakang sininya. Jok belakang sama kayak depan, dia kukulitan dan ada efek perforated di bagian tengah sebelah sininya. Dan juga ada Isofix tethering point buat kalian mounting child seat kalau kalian bawa anak kecil. Bicara soal fitur, di belakang lagi penyimpanan masih dapat 2 buah seat back pocket yang bentuknya net seperti di pesawat ini. Dan juga di bagian bawah sini kalian dapat AC dengan 2 lubang. Iya, memang secara temperature dan fan speed ngikutin yang depan, tapi nggak masalah, ini AC-nya udah bisa mendinginkan kabin baris kedua dengan lebih baik. Dan di belakangnya lagi, di sini juga ada hal interesting yang bakal ntar gue bahas. Dan di bawahnya juga ada charging untuk kalian charging handphone berupa 2 USB Type-C. Jadi udah nggak berebutan lagi. Dan nice lah. Ke atas headlinernya juga ini udah terang gitu ya, jadi nggak berasa claustrophobic. Headroom gue masih ada 4 jari ke bagian atas, jadi sama sekali aman untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Kalian dapat grab handle, hook, dan juga lampu kabin yang juga sudah LED. Dan enaknya lagi, bangku belakang ini dia, seingat gue sih, nah, dia one step recline. Nah, kalau ditidurin, direbahin maksudnya, ini bakal jadi jauh lebih enak lagi. Jadi benar-benar duduknya tuh berasa santai dan nyaman gitu ya. Ini sih backseat experience bisa gue bilang jauh banget lebih nyaman dibandingkan yang generasi sebelumnya. Apalagi ada kaca ketiga di bagian sini, bikin lebih banyak cahaya masuk ke kabin sehingga kabinnya terasa lebih lega. Door trim dari atas sampai bawah sama kayak di depan. Jadi tempat bagian atas itu hard plastik, tapi yang kalian sentuh di bagian agak bawah armrestnya itu tetap soft pad. Dan di bawahnya kalian tetap dapat bottle holder walaupun nggak ada door pocketnya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Hyundai Kona Electric. Nah, untuk bukanya dia sudah power tailgate tentunya. Jadi kalian tinggal tekan aja di bagian sini. Atau bisa via kunci atau via driver door juga ada. Nah, di bagian sini tadi kan kita bilang kalau baris keduanya itu jauh lebih lega dibandingkan Kona Electric yang generasi pertama. Bagasinya juga demikian, dia lebih besar dibandingkan Kona Electric yang generasi pertama. Di sini kalian dapat tonneau cover yang melindungi barang-barang kalian supaya nggak kelihatan dari luar. Termasuk di sini pun ada false floor yang bisa kalian buka. Nah, kalau dibuka, langsung terlihat ruangan yang sangat besar buat kalian nyimpen barang-barang di bagian bawah. Tapi karena kita sekarang ada di Gias 2024 di booth-nya Hyundai, kalian bisa test ride juga muter-muter di sini. Dan juga di sini memang secara toolkitnya dia lagi nggak dipasang gitu ya. Tapi kalau pembelian kalian tentu dapat tire repair kit dan lain-lainnya. Jadi udah rapih lah. Nah, kemudian di sini pun juga ada open storage di bagian sebelah kiri sini buat kalian naruh barang. Ada hook juga buat kalian gantung barang yang ada banyak ya. Ada sampai 3 hook di bagian belakang sini. Ada lampu buat menerangi pas malam-malam. Dan juga kalau kalian misalnya butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Yes, kalau sudah dilipat, dia sekarang jadi full completely flat floor sampai ke baris kedua. Jadi nggak ada ham sama sekali. Kalau kalian pengen dorong barang panjang, tinggal kalian dorong aja langsung ke depan dengan sangat mudah. Dan lucunya lagi, interesting nih, tonneau covernya kalian bisa simpan di bagian balik joknya sebelah sini. Karena ada kayak pengaitnya gini ya. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau dipasang ini, kalian bisa copot. Ada kunci di sini dan tinggal kalian dorong ke atas saja, dia akan otomatis kunci di bagian sini.
Nah, kalau sudah begini, penyimpanan tonneau covernya juga jadi praktis dan mudah sekali. Kalau pengen ditutup, oh ya, dia juga nggak ada load lip sama sekali. Di sini kalau kalian pengen ngeluarin barang apa segala macam, tinggal kalian share keluar, nggak perlu kalian angkat, jadi sangat memudahkan. Dan tutup bagasinya, cukup tekan tombol ini. Eits, kita belum selesai membahas tempat penyimpanan di Kona Electric generasi kedua. Iya, karena walaupun mobil ini front motor front wheel drive, yang rata-rata mobil listrik yang motornya di depan itu nggak punya frunk, tapi kalau di Kona ini, begitu kita buka, sudah hidrolik juga, jadi memudahkan. Di depan sini, dia tetap ada frunk. Iya, dia tetap punya front alias front boot alias bagasi depan. Nah, di sini, kalian cukup nih kalau kalian pengen mau naruh charging kit kalian. Jadi easy access, kalian tinggal buka ini gitu kan. Kalian ambil dari sini, kalian ngecas colok sini gitu kan. Jadi memudahkan banget. Termasuk di frunk ini, kalian juga disinari dengan lampu. Jadi kalau malam tuh nggak yang ngodok-ngodok buta gitu ya. Jadi ada LED. Termasuk ada kayak semacam nut gini buat kalian nyimpen beberapa hal supaya dia nggak goncang-goncang di bagian dalam sini. Nggak bisa dibilang gede banget, tapi ini cukup banget buat nyimpen beberapa hal esensial seperti yang gue bilang tadi. Contohnya charging kit atau V2L itu bisa disimpan di sini. Dan ini harusnya bikin manufaktur lain jadi harus berkaca gitu ya. Banyak yang ngomong mobil gue nggak punya front karena dia ya front motor. Mobil ini front motor dan membuktikan kalau dia tetap bisa punya bagasi depan. Dan itu adalah sesuatu yang impresif banget. Yaps. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja sedikit fun impresi Hyundai Kona Electric generasi kedua tahun 2024 yang sekarang sudah di CKD dengan baterai lokal pula. Iya, jarang mendengar kalau mobil generasi baru itu lebih murah, lumayan jauh dibandingkan generasi lamanya. Tapi itulah yang terjadi di all new Kona Electric yang satu ini. Karena sekarang dia sudah di CKD, jadi sudah dirakit lokal di Indonesia dengan baterai lokal pula. Iya, dia jadi mobil pertama dengan baterai lokal di Indonesia. Jadi, kalau bicara soal harga, ini menarik banget. Dia total ada 5 varian. Dari yang paling entry level itu ada di Kona Electric Style, itu harganya 499 juta on the road Jakarta, masih kepala 4. Padahal kemarin Hyundai bilang harganya ada di rentan 500 jutaan. Jadi mereka deliver banget. Hingga varian yang teratasnya, Kona Electric Signature Long Range, itu ada di 590 juta on the road Jakarta. Yang artinya, semua variannya gak ada yang tembus 600 juta. Untuk sebuah electric crossover yang sudah di CKD dengan after sales, dengan spare part, dan dengan keterjaminan ala Hyundai, sepertinya mobil ini akan laris manis di Indonesia. Kita nggak sabar banget pengen cobain mobil ini untuk kita bawa jalan gitu ya. Karena di Gias memang test drive-nya segini-gini aja gitu ya. Jadi nantikan driving impression kita dengan Kona Electric terbaru yang satu ini. Itu kita can't wait banget. Tapi tentunya kalau kalian misalnya pengen lihat langsung, pengen bedah fitur, sampai pengen joyride si Hyundai Kona Electric terbaru ini, kalian bisa datang ke booth-nya Hyundai di Gias 2024 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Nah, kalian tinggal ke Hall 10 di paling ujung. Di situ gede banget booth-nya Hyundai, majang berbagai mobil seperti yang tadi kita udah booth tour, mulai dari Kona Electric terbaru sampai Ioniq 5N yang harganya pun sudah dirilis estimasinya sekitar 1,3 miliar rupiah. Itu lebih terjangkau dibanding estimasi gua dulu yang konon ada di 1,5 M-an gitu ya. Ternyata mepet Ioniq 6 harganya. Nah, datang ke sini untuk test ride, untuk mencari promo-promo terbaru dari Hyundai yang pastinya kalian nggak mau ketinggalan. Dan pastinya thank you banget ke Hyundai Motor Indonesia yang udah ngizin kita untuk melas Hyundai Kona Electric ini di Lakman Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, check out Instagramnya Hyundai Motor Indonesia di sebelah sini untuk update terbaru dari mereka. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian semua jangan subscribe YouTube channel kami Lakman Soto Jangki. Kayak pun juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakman Soto Jangki sebelah sini. Selalu update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti si Hyundai Kona Electric yang menurut kita sangat-sangat value for money ini. So, gimana menurut kalian mengenai Kona terbaru ini? Silahkan kalian komen aja di bawah. Dan we'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.